Dengar suara saya kan di sana? Dengar, Pak. Jadi teman-temannya belum ada masuk ini. Seperti biasa ya kan. Kita tunggu ya ini temannya yang lain. Baik, Pak. Ini Sofi udah masuk. Baik, kita mulai aja nanti berjalan waktu. Temannya bisa bergabung, tapi sambil juga di chat, ya kan supaya bisa masuk. Karena kan tidak tatap muka, jadi saya rasa masing-masing di rumah bisa eh, membuka perangkatnya dan masuk ke dalam kelas. Kalau saya lihat belum ada perkembangan dari hari sebelumnya, pertemuan sebelumnya masih tetap sama. Shopee baru pertemuan ketiga ini masuk ya? Iya Pak, Ya, benar. kerja ya? Bantu mama Pak, jaga gede. Oh gitu. Nanti pada saat yang tetap muka diupayakan ada beberapa masuk kan nanti supaya ada dari bironya kan menunjukkan kita aktif. Gitu. Jadi selama bulan puasa ini kita tatap maya melalui Zoom sampai dia pertemuan ke-7. Kemudian pertemuan ke-8 UTS diperkirakan tanggal 11 Mei 2022. Tuh prediksinya tanggal 11 Mei kita UTS-nya. Jadi 5 pertemuan ini tetap maya, makanya harapan saya semuanya bisa hadir yang 5 orang sesuai dengan jadwal yang portal yang ada, jumlah mahasiswanya ada 5. Namun sampai saat ini seringan hanya 2 atau 3 orang.
Demikian kita lanjutkan aja untuk perkuliahan kita. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan lancar ibadahnya hingga di hari kemenangan. Dan kalau yang berhalangan puasa, ya mudah-mudahan nantinya setelah Ramadan bisa diganti kan gitu. Nah, sesuai dengan teori trias politika, pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu, yang salah satunya adalah legislatif. Pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana sejarah daripada legislatif di Indonesia. Ada sebutannya parlemen, ada sebutannya majelis, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di Indonesia, lembaga legislatif itu ada 3 lembaga negara ya. Yakni ada MPR, DPD, dan DPR. Itu dia. Nah, jadi lembaga legislatif di Indonesia ada 3 lembaga negara yaitu MPR, DPR, dan DPD. Nah, ketiga lembaga ini kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki aturannya tersendiri. Sudah dicantumkan di dalam konstitusi kita. Nah, undang-undang mengenai MPR ataupun legislatif, MPR, DPR, dan DPD, mulanya kita lihat di dalam Undang-Undang 27 tahun 2009 tentang MD3, itu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, Undang-Undang 27 tahun 2009 dihapuskan. Kemudian dirubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2014. Nah, jadi Undang-Undang 27 tahun 2011 tidak berlaku lagi. Nah, sejak pemerintahan Presiden Bapak Jokowi ataupun DPRD-nya di tahun 2014. Nah, berjelang beberapa bulan terjadi perubahan di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 itu, yakni Undang-Undang 42 tahun 2014. Nah, di mana perubahan dalam undang-undang ini adalah mengenai tugas dan wewenang daripada DPR. Kemudian bagaimana komisi-komisi yang ada di DPR. Jadi intinya perubahan Undang-Undang 42 tahun 2014 mengenai kewenangan daripada DPR. Nah, dianggap tidak
sesuai lagi untuk pasal atau materi muatan yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kemudian 4 tahun setelah Undang-Undang 42 tahun 2014, dilakukan lagi perubahan terhadap Undang-Undang 17 tahun 2014. Ini merupakan perubahan keduanya. Jadi di akhir periode dari DPRD yang 2014-2019 dilakukan perubahan lagi. Nah, perubahannya ini berkaitan dengan pemilihan daripada pimpinan MPR, kemudian ada wewenang DPR, dan perubahan juga mengenai alat-alat kelengkapan DPR. Ini nggak ada. Nah, jadi itu dia perubahan. Kemudian bagaimana pemilihan pimpinan DPR. Nah, jadi perubahan lagi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Dan di akhir periodenya juga terjadi perubahan lagi Undang-Undang 17 2014, yaitu perubahan ketiga, melahirkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Nah, ini mengenai perubahannya pemilihan daripada calon pimpinan MPR. Walaupun di Undang-Undang 2 2018 sudah dilakukan perubahan, namun ternyata menurut legislatif tidak sesuai lagi bagaimana pemilihan dari pimpinan MPR. Nah, hingga saat ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 masih berlaku. Nah, kalau kita lihat dari sistem peraturan perundang-undangan kita, apabila ada kata perubahan, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 masih tetap berlaku. Nah, jadi Undang-Undang 17 2014 itu masih tetap berlaku kecuali terhadap pasal-pasal yang telah dilakukan perubahan. Nah, ketika pasal tersebut sudah dilakukan perubahan, maka yang menjadi rujukannya adalah undang-undang yang terbaru. Nah, seperti tadi yang saya katakan, perubahan pertamanya tentang DPR. Nah, pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPR, khususnya mengenai pelaksanaan kewenangannya, tidak lagi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17, tetapi mengacu kepada Undang-Undang 42. Nah, demikian juga dengan yang tadi MPR pemilihannya tidak lagi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 maupun Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018. Tapi untuk pasalnya adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019. Nah, misalnya nanti dalam penulisan pasalnya ya kan tentang pemilihan calon MPR, pasal 15 Undang-Undang
13 tahun 2019 Junto. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004. Nah, jadi harus tetap melekat ya undang-undang yang barunya itu. Harus dicantumkan undang-undang yang lamanya. Kenapa? Karena dia bukan pengganti dari undang-undang yang lama. Hanya perubahan beberapa materi muatan ataupun pasal yang ada di dalam undang-undang yang lama. Nah, jadi kecuali tadi Undang-Undang 27 tahun 2019 sudah tidak lagi bisa digunakan karena sudah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Baik, yang pertama kita bahas dulu satu persatu mengenai lembaga legislatif yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang MD3 tadi. Nah, yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam undang-undang tersebut diartikan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Nah, MPR adalah lembaga negara. Seperti inilah untuk lambang daripada MPR. Hampir sama MPR, DPR, dan DPD. Nah, berbedanya nanti hanya di nama di pitanya itu. Ini MPR, nanti DPR, nanti DPD. Nah, adapun wewenang dari MPR yang pertama adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi dia merupakan pelindung daripada konstitusi, penjaga daripada konstitusi. Apabila dilihat dengan perkembangan masyarakat sesuai dengan kata Muchtar Kusumaatmadja, hukum adalah alat pembaruan bagi masyarakat, maka MPR harus bisa meneliti tahun demi tahun mengenai penerapan dari pasal yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar, apakah telah terpenuhi ataupun masih bisa diberlakukan atau tidak. Nah, apabila tidak, maka dilakukanlah perubahan ataupun amandemen. Nah, amandemen hanya dikenal untuk merubah suatu konstitusi. Yang kedua, wewenangnya adalah melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. 2 tahun lagi kita akan memilih legislatif dan eksekutif. Nah, jadi yang pertama nanti pemilihannya adalah legislatif. Setelah legislatif, baru eksekutif. Jadi legislatif semua, dari pusat sampai dengan kabupaten kota pemilihannya. Baru pemilihan eksekutif yaitu presiden. Ya kan, setelah presiden
terpilih dan dilantik oleh MPR, barulah pelantikan ataupun pemilihan kepala daerah, kabupaten, provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, kenapa? Karena harus ada dulu presiden dilantik, baru bisa gubernur, bupati maupun wali kota. Ya, kalau presidennya belum ada, bagaimana mereka bisa dilantik? Yang seperti itu. Yang ketiga adalah memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Misalnya apa dia yang seperti ini? Nah, tidak memenuhi syaratnya, ya dia sudah tua, kemudian sakit-sakitan, dan tidak bisa menjalankan tugasnya, maka dia harus mengundurkan diri atau diberhentikan, sakit permanen kan itu. Nah, jadi selain melantik, MPR juga memberhentikan presiden dan atau, ya kan, makna dan atau ini berarti bisa dua-dua atau bisa salah satu. Ya, sebuah pilihan, choice, dan atau. Makanya ada garis miring. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Ketika presiden sakit atau meninggal atau keadaan yang lainnya. Bersama memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Nah, dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang pasangan calon atau wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jadi berapa calon? Misalnya dua. Nah, ketika dua-duanya diberhentikan, maka yang naik adalah paslon nomor 2-nya sebagai presiden dan wakil presiden. Langsung dilakukan pelantikan apabila terbukti presiden dan atau wakil presiden melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela ataupun mangkat, berhenti maupun diberhentikan. Jadi ini 6 wewenang DPR. Jadi dulu undang-undang peraturan perundang-undangan sempat menghapus kedudukan ketetapan MPR di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun 2011 dimasukkan kembali ketetapan MPR itu sebagai
salah satu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana tugas daripada MPR? Ada 4 tugas daripada MPR. Memasyarakatkan ketetapan MPR. Ini tadi yang saya katakan. Jadi di dalam Undang-Undang 9 2014 kalau saya tidak silap, ya kan? Ya, nanti saya cek lagi agak. Nah, di situ ketetapan MPR dihapus. Tidak ada. Nah, kemudian ternyata di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 ketetapan MPR dimasukkan. Jadi MPR dapat mensosialisasikan ketetapan MPR-nya. Ya, biasanya mengenai apa ini ketetapan MPR? GBHN, garis-garis besar haluan negara. Kemudian mengenai APBN, bisa juga. Yang kedua tugasnya adalah memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, makanya ada tuh MPR sering melakukan sosialisasi ataupun pelatihan. Saya lupa nama pelatihannya. Jelas cinta tanah air lah. Jadi bagaimana penerapan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap tahunnya selalu dibuat itu oleh MPR. Namun masa pandemi tidak ada. Saya ada beberapa kali tuh ikut pernah pelatihannya, lumayan. 3 hari dia pelatihannya, pulang dikasih ongkos lagi. Kan fasilitasnya luar biasa. Saya dulu ikut di Swiss Bell kalau nggak salah, sama di Cambridge. Jadi mereka akan buat seminar pelatihan mengenai Pancasila. Bagaimana supaya Pancasila itu dianggap merupakan sebagai filsafat ataupun pegangan hidup bagi setiap masyarakat Indonesia. Karena perumusan Pancasila itu sudah berasal dari kajian-kajian yang luar biasa. Misalnya diletakkanlah sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita mau menyadari bahwa Indonesia merdeka karena ada kehendak Tuhan. Kan sudah kita bahas minggu lalu mengenai teori pembentukan negara. Gitu. Apa aja ini teori pembentukan negara itu minggu lalu? Lupa. Apa, Pak? Kan negara bisa terbentuk ada beberapa teori yang mengatakan pembentukan suatu negara. Apa saja teori-teori pembentukan negara? Yang saya ingat cuma teori ketuhanan, Pak. Wah, ya.
ya kan, ada kehendak masyarakat, ya kan, kehendak warga negaranya, ada teori alam. Nah, jika masyarakat itu ingin merdeka, mereka membentuk negara karena ada kesamaan nasib, kesamaan ras, suku bangsa, maka mereka untuk menunjukkan ciri khasnya, mereka ingin merdeka. Kan gitu. Baik, tugas yang ketiga dari MPR adalah mengkaji sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta pelaksanaannya. Nah, jadi sistem ketatanegaraan itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu sistem pemerintahannya. Dan apakah presidentil atau monarki? Nah, seperti Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden dan atau wakil presiden. Ketika nanti terjadi perubahan ya bisa saja bukan presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahannya kan gitu. Bisa saja itu hal itu dimungkinkan. Ketika melihat ternyata tugas daripada presiden itu sangat besar. Bentar ya. Mohon maaf agak dingin ruangan saya jadi saya matikan AC-nya. Nah, yang keempat adalah menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau dari keempat tugas ini kesimpulannya adalah bahwa MPR hanya bertugas untuk menjaga konstitusi, memastikan bahwa masyarakat menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar merupakan suatu kitab suci yang sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan baik antar individu, antar kelompok, maupun dengan pemerintah. Nah, sehingga konstitusi kita tetap tegak. Nah, ketika terjadi perubahan, bisa MPR itu memperhatikan masukan-masukan daripada masyarakat. Nah, bagaimana MPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya? Nah, dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, MPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan ini disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama dengan DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPR bisa membuat anggaran selama masa periodenya, tetapi tidak bisa memutuskan secara langsung.
Presiden, namun harus dibahas bersama-sama dengan DPR. Dalam menyusun program dan kegiatan MPR dan untuk memenuhi kebutuhannya, MPR dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada pemerintah untuk dibahas bersama. Jadi selama melaksanakan tugas, MPR dapat menyusun anggaran biaya khusus. Yang ketiga adalah anggaran MPR dikelola oleh Sekretariat Jenderal MPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, MPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran MPR dalam peraturan MPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi Sekretariat Jenderal yang bertugas mengelola anggaran MPR. Inilah 4 daripada tugas MPR. Nah, kemudian di dalam MPR itu ada terdiri dari 2 bentuk, yaitu fraksi dan kelompok anggota. Fraksi merupakan pengelompokan anggota MPR yang anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik. Nah, kenapa? Karena tidak terlepas MPR itu adalah gabungan antara DPR dengan DPD. Yang kedua, fraksi itu dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Jadi yang bisa menentukan fraksi MPR adalah partai dengan suara terbanyak. Kemudian, setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus menjadi salah satu anggota fraksi. Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing. MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas fraksi. Nah, yang kedua ada kelompok anggota, yaitu merupakan pengelompokan anggota MPR berasal dari seluruh anggota DPD. Jadi anggota-anggota DPD dari 33 provinsi kemudian dipisah menjadi 2 bagian. Nah, kelompok anggota dibentuk untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah. Kerjasama dia dengan DPD. Kemudian peraturan internal kelompok anggota sepenuhnya menjadi urusan kelompok anggota. MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas kelompok anggota, hampir sama dengan tadi.
fraksi. Baik, selanjutnya adalah lembaga negara yang kedua, yaitu DPR. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilu. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Jadi ketiga lembaga negara, ketiga eksekutif ini merupakan lembaga negara. Nah, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan mengenai MPR? Silakan. Ini Sophie Joshua. Biar supaya suasana kelas kita tidak monoton, ya kan? Soalnya bulan puasa ini. Saya panjang lebar bicara, nggak bisa minum, ya kan? Jadi haus di tenggorokan masih panjang, dia masih lama buka puasa. Ya kan, ini baru mau jam 9. Ya nggak apa-apa, Joshua. Beliau sambil kerja. Ya, tapi kalau kece, mana tahu ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ini nanti kita nggak usah sampai setengah 10. Kan jam 9 kita tutup saja untuk kelasnya. Baiklah, kalau demikian kita lanjuti mengenai bagaimana fungsi daripada DPR. Nah, ada 3 fungsi pokoknya DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jadi 3 fungsi daripada DPR. Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan dalam rangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan partai politik, kekuasaan politik di luar kita lihat lagi baca untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, apa itu fungsi legislasi? 3 fungsi tadi, ada fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi legislasi itu adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, anggaran adalah untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Tadi DPR juga membahas mengenai APBN. Itu fungsi anggaran, mengatur keuangan negara. Yang ketiga, fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Nah, bagaimana wewenang daripada DPR? Ada banyak, ada beberapa ini wewenang DPR, ada 14. Ada 14 wewenang daripada DPR. Nah, bisa dilihat di layarnya masing-masing. Nah, bisa dilihat ada yang pertama wewenangnya adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jadi yang membahasnya presiden memberikan masukan, kemudian diparipurnakan oleh DPR, setelah disahkanlah untuk materi muatannya atau pasal demi pasalnya, baru tugas presiden menandatanganinya, menyetujui dan mengundangkannya. Nah, disinilah yang memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, memberikan persetujuan atau tidak pembayaran persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dilakukan oleh diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang. Memberikan persetujuan atau tidak mengenai Perpu yang diajukan oleh presiden, karena Perpu itu ada jangka waktunya. Dan 1 tahun setelah dia dibuat, maka DPR harus mengambil sikap menyetujui atau tidak Perpu tersebut. Apabila menyetujui, maka Perpu itu akan berubah menjadi undang-undang. Seperti itu dia. Ketiga, membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden atau DPR. Nah, rancangan undang-undang ini bisa berasal dari DPR maupun presiden. Nah, yang keempat, membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan negara, penggabungan daerah, maaf. Nah, yang kelima, 67 bisa nanti saudara baca, akan sampai dengan N. Jadi ada banyak, termasuk memilih 3 orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden, seperti memilih juga ketua KPK, BPK, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Jadi bisa presiden yang langsung menandatangani SK-nya. Nah, selain wewenang tadi, apa yang menjadi tugas dari DPR? Yang pertama, menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional. Inilah yang akan dibentuk selama periode mereka untuk peraturan perundang-undangannya. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang. Ketiga, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pembentukan penggabungan daerah dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Keempat, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Ini udah mulai serak ini suara ya kan. Kelima, membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Dengan konstitusi dia bisa memeriksa yang berkaitan dengan keuangan. Nah, yang keenam, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berkaitan berakibat luas dan mendasar Nah, yang ke-7, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dan yang melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang. Telah menyerap, menghimpun daripada aspirasi masyarakat. Bagaimana cara DPR melaksanakan tugas dan wewenangnya? DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, kemudian lakukan rapat kerja, rapat dengan pendapat tadi, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR. DPR memiliki kemandirian dan menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden atau untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah dalam menyusun program dan kegiatan DPR untuk memenuhi kebutuhannya, DPR dapat menyusun standar biaya khusus sama dengan MPR tadi. Anggaran biaya DPR dikelola oleh Sekretariat Jenderal sama dengan MPR. DPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan dana anggaran MPR untuk dalam peraturan DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pengelolaan anggaran ini bagaimana untuk transparansi daripada penggunaan uang negara. Kemudian ada 3 hak DPR, yaitu interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah
Kemudian hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang yang kaitannya dengan hal penting strategis berdampak luas dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi itu hak angket. Sedangkan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Nah, inilah hak daripada DPR. Ada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat apabila presiden melakukan pengkhianat terhadap negara, perbuatan tercela yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, yang terakhir adalah mengenai DPD. DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD memiliki fungsi ada 4 fungsinya. Yang pertama, pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah pada DPR. Yang kedua, ikut dalam membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan lainnya seperti tadi huruf A. Nah, yang ketiga adalah pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapat dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Jadi DPD ini adalah independen, tidak memihak kepada partai politik karena dia dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang keempat, pengawasan dan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan hubungan pusat daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan pelaksanaan APBN. Yang kelima, nah fungsi sebagaimana dimaksud dijalankan dalam rangka perwakilan daerah. Jadi yang berkaitan dengan pemekaran, kemakmuran daerah, itulah menjadi fungsi daripada DPD. Kewenangan dan tugas DPD ada lebih kurang 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 wewenang daripada wewenang dan tugas DPD. Mengajukan rancangan undang-undang, ikut membahas rancangan undang-undang, menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana pastinya. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, atau agama. Yang kelima, dapat melakukan pengawasan dan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah.
umur ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukannya, pengelolaan sumber daya manusia, dan APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Jadi muaranya tetap DPR. DPR bisa meminta laporan dari DPD, kemudian bisa juga meminta laporan dari MPR. Dan yang terakhir adalah menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang berkaitan dengan APBN. Jadi sebelum dibuat APBN di 2022 ini dimintalah kepada inspektorat maupun BPK atau BPKP untuk mengauditnya. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK, menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah dan lainnya. Nah, dalam melaksanakan tugas pengawasan, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya. Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPD menyusun anggaran yang dituangkan dalam program kegiatan sesuai dengan yang ketiga adalah menyusun program dan kegiatan DPD. Untuk memenuhi kebutuhannya, DPD dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada pemerintah untuk dibahas bersama. Baik, demikian untuk materi lembaga legislatif di Indonesia. Sampai di sini, apakah ada yang mau kita bahas? Ini, Sofi, gimana? Pas? Atau kita tutup perkuliahannya? Pas, Pak. Ya, baiklah. Ya kan, mungkin ada kegiatan yang lainnya, si Joshua kerja, yang bekerja selama bekerja, yang lainnya yang nggak bekerja selama istirahat ataupun selama melakukan aktivitas lainnya, terutama masuk kelas Pak, 1 lagi izin ya. Pak. Ya, Mengenai absen gimana Pak? Tadi Namira terlambat masuk. ya Namira. Mau nanya mengenai absen gimana Pak? Tadi Oh, saya ya udah. telat join Zoom. Oke, Namira ada rupanya. Saya pikir nggak ada. Ada. Oke, sudah saya absen. Ini Rian yang mana orangnya? Makasih Pak. Rian Ardiansa Salim. Ada yang kenal? Nggak tahu. Geleng-geleng, aduh. Karena setiap semesternya ganti-ganti ya kan. Jadi nggak tahu temannya yang mana. Baiklah, kalau demikian sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan pada frekuensi yang sama dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pasti, Pak.